Birrul walidain adalah hal yang diperintahkan oleh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih melimpahkan karunia nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat, sempat, dan dengan kenikmatan itu pula kita masih mampu dan mau untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban sampai nanti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang tetap istiqomah untuk menjalankan risalah-risalahnya, sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu perintah Allah bagi hambanya adalah birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Birrul walidain adalah hal yang diperintahkan oleh agama. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar memenuhi tuntunan norma susila dan norma kesopanan, namun yang utama adalah dalam rangka mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai dasar bagi kita umat Islam untuk berbirrul walidain, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pada ayat yang lain di surat Al-An'am, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharapkan atas kamu oleh Rabbmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dua ayat ini selalu beriringan. Perintah untuk tidak bersekutu atau mensekutukan Allah dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain adalah perintah yang sangat penting dan sangat utama dan harus kita tunaikan sebagai seorang muslim. Karena bisa jadi manakala kita tidak mau menunaikan birrul walidain ini,
maka ada dampak-dampak negatif yang akan kita rasakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Rasulullah bersabda, sholat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. Demikianlah beliau katakan. Andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara ibadah-ibadah yang lain, sholat pada waktunya, jihad fisabilillah, birrul walidain. Ini artinya menandakan bahwa birrul walidain mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa belajar dari kisah-kisah baik, hikmah-hikmah baik yang pernah dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya adalah Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Mereka berdua tinggal di daerah Yaman. Selain itu, Uwais Al-Qarni ini juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang fakir. Dan Rasulullah Muhammad SAW sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Nah, tentunya Uwais ini adalah sosok yang luar biasa di hadapan Rasulullah, sehingga beliau sampai berpesan kepada sahabat Umar dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Pesan Rasulullah kepada sahabat beliau berdua, carilah ia, yaitu Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu sebenarnya siapa Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah? Dikutip dari buku Kisah Kehidupan Uwais Al-Qarni, Sang Penghuni Langit Kekasih Rabb Semesta Alam, karya Muhammad van Distra, diceritakan bahwa Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi itu, yang tentunya mereka tidak punya uang yang cukup. Uwais juga merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Perjalanan yang begitu jauh dari Yaman menuju ke Makkah, melewati padang tandus yang panas. Padahal orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya dapat berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Uwais menemukan jalan keluar. Dibelilah seekor anak lembu. Lalu Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi
Dia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa Uwais ini melakukan tindakan yang aneh. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa Uwais ini sudah gila. Setiap hari, setiap pagi dia menggendong anak lembu naik turun bukit. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai kurang lebih 100 kg. Saat itu sudah tiba musim haji. Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat karena setiap hari dia selalu berlatih mengangkat lembu, dan dia siap untuk mengangkat beban berat. Dia pun berniat untuk memberangkatkan ibundanya menunaikan ibadah haji. Dia pun menggendong sang ibu dari zaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Mekah. Tentunya dengan kekuatan yang sangat luar biasa itu, Uwais tetap merasa berat. Di depan Ka'bah air mata sang ibu pun tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Mendengar doa sang anak, si ibu bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu, anakku?" Karena sang ibu merasa heran, kenapa dia hanya berdoa kepadaku saja, kenapa dia juga tidak mendoakan dirinya. Si anak menjawab, "Wahai ibuku, dengan terampuninya dosa engkau, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketulusan dan keikhlasan Uwais untuk menuruti keinginan orang tuanya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia kepada Uwais. Penyakit belang yang ada di tubuhnya seketika itu sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, dan tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah kepada sahabat Umar dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Dan pada akhirnya Umar dan Ali berhasil menemui Uwais. Dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka berdua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, singkat cerita, beberapa tahun setelah sahabat Umar dan Ali bertemu dengan Uwais, maka wafatlah dia. Masyarakat di zaman begitu heran karena begitu banyak orang yang berebut untuk memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais. Bahkan banyak yang meyakini orang-orang yang berebut memandikan, mensolatkan, dan memakamkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para malaikat. Para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu kisah birrul walidain yang sangat menginspirasi kita semua. Bagaimana dengan kita? Kita yang saat ini hidup di era milenial, masihkah kita melakukan birrul walidain kepada kedua orang tua kita? Senyampan kita masih diberikan kesempatan hidup dan orang tua kita masih hidup, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Hormatilah mereka, sayangilah mereka. Jangan sekali-sekali kita durhaka kepada keduanya. Karena banyak juga kisah-kisah yang menceritakan bagaimana seorang anak yang karena berdurhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia menerima adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masih bisa menyayangi mereka, sayangilah. Ketika mereka sudah meninggal, maka cukuplah doa kita kepada kedua orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita muhasabah bagaimana kita selama ini berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau selama ini kita sudah mampu berbuat baik, maka kita tingkatkan kebaikan itu kepada kedua orang tua. Jika selama ini kita masih merasa kurang, maka tingkatkan dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan birrul walidain itu yang mengantarkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.